Halo semuanya, welcome to Edumatik. Oke, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Pertama, kenapa sih dinamakan dengan sudut istimewa? Nah, jadi sederhananya adalah karena nilai-nilai dari sudutnya itu merupakan angka-angka yang unik, mudah diingat, dan juga tentunya mudah untuk dituliskan. Seperti yang kalian lihat di sini ya, bahwa nilai dari sin 45 derajat nih, setengah akar 2. Nah, coba kita urutkan. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi dia selalu meningkat gitu. Kemudian untuk cosnya juga di sini tinggal kebalikannya aja nih. Kalau sin itu dari 0 sampai 1, nah kalau cos itu dari 1 sampai 0 gitu. Jadi angka-angkanya tinggal dibalik aja. Unik banget kan? Begitupun juga dengan tan, ini masih mudah diingat gitu ya. 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3 gitu, tata definisi. Nah, sudut-sudut istimewa itu kalau misalkan di matematika itu ada 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, cara baca tabel ini, misalkan berapakah nilai dari sin 60? Nah, berarti kita lihat sinnya ada di mana. Oh, sinnya itu berada di sini. 60 ada di mana? 60 ada di sini. Nah, berarti irisannya mana? Nah, irisannya berarti yang ini. Jadi, nilai dari sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Misalkan berapakah nilai dari tan 45? Oh, tan itu berada di sini, kemudian 45 ada di sini. Nah, berarti nilainya adalah ini. Jadi nilai tan 45 derajat itu sama dengan 1. Gitu. Gampang ya? Tabel sudut istimewa ini harus kamu ingat ya baik-baik karena akan memudahkan kamu ke depannya untuk mengerjakan soal-soal. Oke, sekarang anggap aja kamu udah hafal dan sekarang kita akan coba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Oke, di sini soal nomor 1. Berapakah nilai dari cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat? Langsung aja kita jawab di sebelahnya ya. Jawab cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat itu sama dengan, ingat cos 60 berapa, hayo. Nah, kalau misalkan kamu lupa, kamu lihat lagi tabel yang sebelumnya ya. Ingat cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah. Kemudian sin 30 juga sama dengan setengah. Nah, berarti kita tulis di sini nilainya ya. Jadi cos 60 itu sama dengan setengah dikurangi sin 30 juga sama dengan setengah. Berarti jawabannya ya betul, jawabannya adalah 0. Gampang kan? Gitu. Nah, berikutnya kita coba soal nomor 2. Berapakah nilai dari sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45? Oke, sebelum jawab, aku mau ngingetin nih, jangan sampai kamu nanti salah dalam penulisan. Jadi, sin kuadrat 45 derajat itu penulisannya boleh seperti ini, yaitu sin 45 derajat dikuadratkan. Nah, artinya sin kuadrat 45 itu adalah sin 45 dikuadratkan gitu. Nah, hati-hati ya. Sin kuadrat 45 derajat itu tidak sama dengan sin 45 derajat dikuadratkan. Nah, itu beda ya. Jadi, kalau yang ini sinnya dikuadratkan, kalau yang ini itu derajatnya yang dikuadratkan. Awas, hati-hati. Jangan sampai salah. Oke, kita jawab di sini. Jadi sin kuadrat 45 itu sama dengan berapa? Ingat sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Di sini aku tulis dulu sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat. Oke, sama dengan berapa nih kira-kira? Sin kuadrat 45 tadi berapa? Setengah akar 2 dikuadratkan ya. Karena sama aja seperti ini ya maknanya. Di sini juga sama ya. Jadi cos 45 itu setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 dikuadratkan. Setengah akar 2 dikuadratkan berapa? Ya, setengah dikuadratkan itu 1/4, akar 2 dikuadratkan ya 2 gitu ya.
ditambah, karena ini sama ya udah berarti ini kita tulis ulang 1/4 dikali 2. Atau ini 2/4 ditambah 2/4. 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Jadi 4/4 dan nilainya adalah sama dengan 1. Nah, jadi sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat itu sama dengan 1. Gampang kan? Oke, lanjut. Nomor 3, apabila px sama dengan cos x dikurangi sin x dikuadratkan, tentukanlah nilai dari P30 derajat. Nah, coba kalian lihat. Px, ya ini P30 derajat. Oh, berarti artinya X ini kita ganti dengan 30 derajat gitu. Karena di sini bentuknya sama. Langsung aja kita tulis di sini, jawab. Ya, jadi kita tulis ulang dulu ya. Px itu sama dengan cos X dikurangi sin X dikuadratkan. Kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 30 derajat, ya P30 derajat karena itu yang ditanyakan, maka cos-nya pun kita ganti ya, X-nya maksudnya. Jadi cos 30 derajat itu dikurangi sin 30 derajat, kemudian dikuadratkan. Nah, ingat cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi kita tulis di sini setengah akar 3 dikurangi sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah ya. Nah, kalau misalkan kamu lupa, kamu cek lagi tabel sudut istimewanya ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba kamu ingat-ingat dulu nih bentuk yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada A dikurangi B dikuadratkan, itu akan sama dengan apa, ayo? Ya, betul, akan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini pun sama ya. Jadi setengah akar 3 itu kita anggap sebagai A-nya, setengah ini kita anggap sebagai B-nya gitu. Berarti di sini adalah kalau misalkan A kuadrat berarti jadi setengah akar 3 dikuadratkan. Ini sebagai A kuadratnya. Kemudian apa? Negatif 2A kali B. Oh, berarti negatif 2 kali setengah akar 3 kemudian dikali setengah. Sesuai ya, jadi negatif 2A kali B gitu. Berikutnya adalah ditambah B kuadrat. Oh, berarti ditambah setengah dikuadratkan. Nah, ini B kuadratnya. Langsung aja berarti kita operasikan setengah akar 3 dikuadratkan jadi 1/4 dikali 3 ya. Karena akar 3 dikuadratkan ya 3 gitu. Jadi tinggal hilangin aja akarnya. Asal usulnya dari mana? Jadi gini. Akar 3 dikuadratkan akar 9 kan. Nah, akar 9 berapa? 3. Nah, kayak gitu ya. Oke, berikutnya ini 2 dikali setengah berapa? 2 dikali setengah itu 1 ya. 1 dikali akar 3 ya akar 3. Akar 3 dikali setengah lagi ya jadi setengah akar 3. Tapi karena di sini semuanya kayaknya bakal penyebutnya 4 ya. Jadi ini 4, ini juga 4. Nah, jadi gak apa-apa kita kalikan aja ya penyebutnya. Jadi apa? Ini jadi 2/4 akar 3 ya. Jadi setengah kali setengah 1/4, 1/4 kali 2 ya 2/4. 2/4 dikali akar 3 jadi 2/4 akar 3 gitu. Kemudian di sini kita, oh ya ini penjumlahan ya, setengah dikuadratkan jadi 1/4. Nah, ini semuanya penyebutnya udah 4 nih. Oke, karena penyebutnya udah sama, semuanya 4 gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah 1/4. Oke, berarti di sini 3 ditambah 1 4 ya. Berarti 4 dikurangi 2 akar 3/4. Nah, ini jawabannya ya. Atau bisa juga ya diubah menjadi bentuk 1 dikurangi setengah akar 3. Nah, boleh seperti ini juga ya. Kayaknya ini deh ya, karena ini bentuk yang paling sederhana kayaknya. Oke, jadi inilah dia hasilnya. Lanjut kita ke nomor 4. Sin kuadrat 30 per cos 0 dikurangi sin 90 dibagi cos kuadrat 45 ditambah tan kuadrat 60. Nah, ini gimana nih? Ya sama sih, kita tinggal cari aja nilai-nilainya. Langsung aja di sini ya. Langsung aja kita sama dengan nih.
sin kuadrat 30. Ingat sin 30 berapa? Ya betul, sin 30 itu setengah ya. Karena sinnya ini dikuadratkan berarti jadi nilainya itu dikuadratkan. Jadi setengah kuadrat. Dibagi cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 ya. Dikurangi sin 90. Nah, sin 90 itu juga sama dengan 1. Dibagi dengan cos kuadrat 45. Nah, tadi ingat cos 45 itu berapa? Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, karena cosnya ini dikuadratkan, berarti setengah akar 2 dikuadratkan. Ditambah dengan tan kuadrat 60. Tan 60 berapa? Tan 60 itu sama dengan akar 3 ya. Nah, kayak gini, akar 3. Karena tannya dikuadratkan, berarti ya akar 3-nya kita kuadratkan. Berikutnya kita tinggal operasiin aja ya. Jadi setengah dikuadratkan itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 dibagi 1 dikurangi berapa? Dikurangi 1 dibagi dengan, nah ini berapa nih? 1/4 ya, dikali akar 2 kali akar 2 ya 2, ditambah akar 3 dikuadratkan ya sama dengan 3 gitu. Berikutnya 1/4 dibagi 1 ya tetap 1/4 ya, dikurangi ini berapa? 1/2/4 gitu ya, ditambah 3. Nah, sekarang kita coba operasikan lagi ini. Ini tetap 1/4 dikurangi 1 dikali 4/2. Ya, ini jadi dijungkir balik ya. Ditambah 3. Nah, ini tambah ya. Nah, kayak gitu. Berarti ini jadi 1/4 dikurangi 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 1/4 ditambah 1. Nah, 1 ini aku ubah menjadi bentuk 4/4 aja ya, biar bisa dioperasikan dengan 1/4. Jadi 1/4 ditambah 4/4. Oke, jadi sama dengan berapa? 5/4. Oke, jadi inilah jawabannya. Terakhir nih, nomor 5. Tentukan nilai dari sin pi per 6 ditambah cos pi per 3 ya, ditambah tan kuadrat pi per 4. Ini gimana nih? Pertama, kita ubah dulu nih pi-nya ke bentuk derajat ya. Ingat sebelumnya bahwa 180 derajat itu sama dengan pi rad. Untuk pembuktiannya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi silakan cek dulu. Nah, jadi di sini langsung aja kita substitusikan 180 derajatnya ke pi ya. Jadi sin 180 dibagi 6 itu berapa? 180 bagi 6 30 derajat. Nah, jadi di sini kita langsung aja tulis sin 30 derajat ditambah 180 derajat dibagi 3 60 ya. Jadi di sini langsung aja cos 60 derajat ditambah tan. Ini pi per 4, berarti 180 dibagi 4 berapa? 45 derajat ya. Nah, jadi di sini kita tulis tan pangkat 3 untuk derajatnya 45 derajat atau tan 45 derajat dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, di sini berarti apa nih? Sin 30 itu sama dengan setengah ya, ditambah cos 60 berapa? Ya, betul, setengah juga. Ditambah tan 45 berapa? Tan 45 itu 1 ya, 1 dipangkatkan 3 ya, tetap aja 1. Langsung aja kita operasikan, setengah tambah setengah ya 1 ya, 1 ditambah 1 pangkat 3 1. Jadi jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah 2. Oke, inilah dia sedikit pembahasan mengenai sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Agar kamu lebih paham lagi, coba nih kerjakan soal-soal berikut ini. Kalau misalkan kamu sudah mengerjakan, coba deh komen di bawah berapa aja isinya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you, bye.